tujuan probiotik itu kan untuk mengondisikan rumen atau pencernaan kambing. Jadi ketika kambing diberikan makanan apapun, mereka pasti akan memakannya karena kondisi rumen mereka sudah nyaman, enak, jadi segala macam bentuk makanan pasti dimakan. Makanya saya mencari makanan yang murah-murah, ya bahkan gratis. Harusnya beternak itu dapur bukannya mensubsidi kandang, tapi kandang itu bisa mensubsidi dapur. Dari kandang menghasilkan sesuatu untuk bisa dimakan di dapur. Bukannya dapur dari kita malah membiayai untuk kandang kita. Itu nanti malah kebalik-balik, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kandang sederhana saya ini ya, yang beralamatkan di Ngadirojo Lor, Brubuh, Wonogiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rofi ya, owner kandang Al-Ghifari Farm di Wonogiri ini. Al-Ghifari Farm ini bergerak di bidang peternakan ya, dan fokus kami di breeding, jadi mengambil anakannya, dan trading ya, penjualan, jadi ya jual beli kambing, serta kami juga melayani akikoh. Untuk di kandang Al-Ghifari Farm ini kami ada beberapa jenis kambing dan domba. Untuk kambing kami indukan mengambil dari Jawa Randu, lalu pejantannya ada PE Kali Gesing dan Etawa Senduro, dan ada beberapa stok untuk akikoh dan untuk sembelihan, jadi Jawa biasa, kambing Jawa. Lalu untuk dombanya itu ada domba Morino, terus silangan Texel, Gibas, ekor gemuk, dan ekor tipis biasa. Cerita awal mula beternak, saya tertantang karena momennya ada momen Idul Adha. Jadi tertantang ingin ikut menyemarakkan lah ketika momen Idul Adha. Jadi ketika itu tertantang untuk bisa menjual kambing ya dengan harga yang ya terbilang mahal. Jadi untuk saya waktu itu jadi menjual dengan nominal 2 juta sampai angka 3,6 juta itu bagi saya pribadi itu buah kebanggaan lah, dan kenangan istimewa. Jadi tertantang awal mulai itu bisa menjual satu dalam waktu 1 bulan itu hamin 30 hari, hamin 1 bulan Idul Adha, alhamdulillah bisa menjual kambing itu 45 ekor kambing Jawa Randu dan Jawa. Awal mulanya itu jadi saya memang sudah dari kecil itu bakat jual beli ya, bakat jualan. Apa saja dulu dari SD saya jual, mulai dari pakaian, bola, jersey bola, terus makanan ya, model konsinyasi atau maklun seperti itu kan. Jadi di daerah dekat sekolahan saya ada tetangga, saya suruh minta bikinkan gendar pecel atau apa. Setelah itu saya sudah terbiasa jual beli, akhirnya jual beli kambing online. Awalnya dengan online langsung, jadi menjual dengan online, saya tawarkan di Facebook, laku. Kemudian langsung laku seharga, awal mulai itu malah langsung harga 3,6. Kambing Jawa Randu laku seharga 3,6. Setelah itu selanjutnya sampai hari H itu total terhitung ada 35 ekor kambing dengan penjualan online, hanya dengan online. Oh ya, awal mulai itu pernah karena memang dimulai dari nol ya, sama sekali tidak tahu cara menaksir harga kambing atau melihat kambing ini prospek atau tidak, itu tidak tahu, tapi hanya modal nekat dan bismillah saja. Akhirnya awal mulai itu saya salah beli, jadi kambing itu kemahalan. Harusnya saya beli yang sudah poel untuk siapan kurban, tapi ternyata saya beli kambing itu belum poel, seharga 2,1, belum poel, dan kambing itu kondisi mencret, terus agak kurus lah, intinya salah. Lalu setelah itu saya tidak menyerah, balik lagi ke pasar, langsung saya beli kambing itu yang besar. Harga awal itu sekitar itu harus sudah masuk masa Idul Adha, itu harga awal itu beli dari Blantik, dari penjual di pasar itu seharga 2,9 dan akhirnya yang laku 3,6 itu. Hari H itu kirim ke Solo, kala itu di Solo itu kiriman paling banyak ke Solo. Selain beternak, saya ini juga menjadi seorang guru di sekolah SD, sekolah dasar
dengan aktivitas di ternak ini dan masih aktivitas di sekolahan, saya membagi waktu itu untuk memberi makan kambing itu pagi setelah subuh, sekitar 5:30 itu memberi makan kambing karena pakannya sudah siap. Jadi tinggal diberikan saja, cepat, set, langsung kasih minum. Setelah itu sudah saya persiapan ke sekolah, berangkat sekolah. Nanti pulang jam 3, nah, sorenya bisa ngasih makan kambing lagi, seperti itu. Lalu untuk jual beli, kirim-kirim itu ya saya lakukan ya terpaksanya malam. Jadi sering saya itu pulang dari kirim itu jam 12 malam atau bahkan jam 3 pagi itu sudah sering saya alami. Jadi ya suka dukanya menjadi seorang penjual kambing dan peternak kambing ya seperti itu. Jadi karena berbagai aktivitas dan kesibukan, akhirnya tidak ada waktu untuk saya ngarit. Dan parahnya lagi saya tidak punya bank pakan. Karena tidak punya bank pakan itu, jadi saya menggunakan cara tidak habis akal ya. Saya menggunakan cara dengan menggunakan limbah-limbah. Maksud saya itu resak-resak ya. Jadi daun-daun yang sudah jatuh atau daun-daun yang sudah kering itu saya kumpulkan. Lalu saya olah menggunakan probiotik buatan sendiri, lalu difermentasi itu untuk memenuhi kebutuhan serat. Dan untuk kebutuhan nutrisi yang lainnya tetap saya menggunakan konsentrat, cuman dengan persentase yang mencukupi lah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, standar sesuai kebutuhan kambing. Untuk nutrisi menggunakan konsentrat, tapi untuk serat dan yang lainnya, serat terus kebutuhan hijauan, nah itu menggunakan limbah-limbah. Untuk contoh limbah-limbahnya itu ya daun-daunan kering itu. Lalu ketika ada limbah pertanian seperti blower kacang hijau yang murah ya, kalau langsung diberikan ke kambing kan kadang kambing tidak terlalu lahap dan tidak terlalu suka, itu saya beli satu karung besar cuman di harga 15.000 ya. Saya beli itu satu karung itu bisa untuk makan sekitar 50 ekor kambing ya. 50 ekor kambing, seharga 15.000, tapi itu hanya blowernya, belum saya tambah konsentratnya. Konsentratnya itu nanti satu blower satu karung cuman saya kasih konsentrat sebanyak 1 ember cat, 1 galon ember cat itu yang ukuran 20 liter itu saya campurkan, lalu saya campur probiotik dan molase. Jadi nanti kambing itu sangat lahap dan sangat menyukai makanan yang kita beri. Tujuan probiotik itu kan untuk mengondisikan rumen atau pencernaan kambing. Jadi ketika kambing diberikan makanan apapun, mereka pasti akan memakannya karena kondisi rumen mereka sudah nyaman, enak, jadi segala macam bentuk makanan pasti dimakan. Makanya saya mencari makanan yang murah-murah ya, bahkan gratis. Ada daun mahoni atau daun-daunan yang lain saya sapu, yang sudah jatuh-jatuh itu saya sapu, semuanya saya sapu. Saya masukkan mesin penggiling, nanti jadi halus, campur konsentrat, campur probiotik, jadi makanan yang bagus untuk kambing. Untuk probiotiknya saya menggunakan ragi tape dan ragi tempe. Selalu untuk makanan bakterinya itu menggunakan tetes tebu atau boleh menggunakan gula yang lain. Yang penting itu untuk makanan mikrobanya itu kan manis. Jadi yang paling murah dan yang paling mudah ditemukan itu tetes tebu. Lalu menggunakan Yakult juga, Yakult. Setelah Yakult nanti diberi susu busuk nggak apa-apa, yang penting susu. Itu untuk makanan bakteri dari Yakult itu kan butuh susu. Nah itu menggunakan susu basi. Jadi apapun yang basi-basi di kandang saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan buahnya, diberi buah itu juga buah busuk. Itu ngambil di toko buah gratis, bisa menjadi probiotik yang sangat disukai oleh ternak dan bermanfaat untuk ternak. Yaitu salah satu contoh buah-buahan yang saya pakai ini. Kemarin dapat jambu ya saya pakai jambu air, terus dapat pisang busuk ya saya kasih pisang busuk. Apapun buahnya saya berikan. Terus ya baru bikin itu nanti ada belimbing wuluh ya saya kasih belimbing wuluh. Intinya sesuatu yang baik untuk manusia yang dari alam itu baik juga untuk kambing. Untuk pencampuran dengan air probiotik itu sesuatu yang baik ya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Kalaupun ingin diawet-awet ya minimal 1 ember besar itu kapasitas 30 liter atau 40 liter ya itu. 40 liter itu menggunakan setengah gayung probiotik. Setengah gayung saja, nanti ditampur tetes lagi untuk menambah aroma agar kambing lebih
doyan dan nanti tambah sehat. Oh ya, di dalam probiotik itu nanti boleh ditambahkan vitamin, serbuk boleh, mau ditambah premix juga nggak apa-apa. Intinya gimana kita menyeting atau membuat probiotik sesuai kebutuhan kita atau keinginan kita. Jadi kita bisa mandiri dari beternak ini agar menguntungkan. Harusnya beternak itu dapur bukannya mensubsidi kandang, tapi kandang itu bisa mensubsidi dapur. Dari kandang menghasilkan sesuatu untuk bisa dimakan di dapur. Bukannya dapur dari kita malah membiayai untuk kandang kita. Itu nanti malah kebalik-balik, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan dari kandang. Kalau untuk perhitungannya misalkan kalau saya murni beternak tanpa ada jual beli, karena saya breeding, otomatis breeding itu kan kambing menetap lama di kandang kita. Itu otomatis kalau diterus-teruskan ya, kalau misalkan nanti ada kerugian atau ada kematian atau anaknya cuma satu, yaitu bisa dikatakan rugi. Tapi untuk mangga kali itu saya kembali lagi menggunakan sistem jual beli itu. Jadi semakin sering terjadi jual beli di kandang kita, nanti bisa mensubsidi kambing-kambing yang difokuskan untuk breeding di sini. Jadi sebagian laba dari penjualan kambing dibelikan ke pakan untuk kambing yang breeding, nanti anaknya itu sudah laba, sudah menjadi keuntungan. Anaknya kita jual, besar kita jual, lepas HP itu nanti sudah insya Allah menjadi laba. Beternak saya ini selain saya bisa hemat di kos pakan dengan resak itu tadi, dengan limbah-limbah daun pepohonan, itu saya juga bisa untung di waktu juga saya tidak kerepotan dengan mengurusi hampir 50 ekor kambing ini. Bahkan ketika Idul Adha itu bisa lebih kambing di kandang saya itu ya, tapi dengan itu tadi, dengan metode pakan semurah-murahnya, tapi hasil tidak main-main karena menggunakan probiotik itu tadi. Akhirnya saya masih bisa menggunakan waktu untuk mengajar, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, organisasi, itu saya masih bisa menggunakannya. Untuk breeding sampai saat ini aman-aman saja karena fermentasi kita tidak lama ya. Sebetulnya bukan fermentasi, kita cuma menggunakan probiotik untuk langsung dimakan. Nah, nanti ketika ada sisa atau memang belum sempat diberikan ke kambing atau belum sempat diberikan ke ternak, itu saya masukkan ke tong. Tapi itu nanti paling sehari 2 hari atau paling lama 4 hari sudah saya buka lagi, saya berikan ke kambing. Oh ya, dan teman-teman, selain saya menjadi peternak dan menjadi seorang guru SD, saya juga berkolaborasi, bekerja sama dengan ibu atau orang tua saya memasarkan produk brownies tiwul. Nah, ini asli oleh-oleh Wonogiri, bahannya 100% murni dari gaplek ya, tepung tiwul. Jadi bisa dipastikan ini produk sudah free gluten ya, cocok sekali untuk makanan sehat, makanan diet, itu sangat cocok. Jadi bila mampir ke Wonogiri atau yang merantau asli Wonogiri bisa dibeli atau bisa didapatkan. Lokasinya sama dengan kandang saya, Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, RT 4 RW 1. Jadi ini dulu alhamdulillah sudah mewakili ya, satu-satunya dari Kabupaten Wonogiri dan 3 dari Jawa Tengah ya, masuk 3 nominasi dari Jawa Tengah untuk diundang oleh Kementerian Pertanian Indonesia mengadakan pameran di Hotel Sumarekon Bekasi. Jadi satu-satunya dari Wonogiri yang diundang oleh Kementerian Pertanian Wonogiri. Dan untuk produk brownies tiwul ini juga tersedia beberapa varian rasa, dari mulai original, coklat keju, pandan coklat, anggur coklat, stroberi coklat, dan masih banyak lagi varian yang lainnya dari brownies tiwul kering, brownies tiwul bola-bola, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau masih banyak kekeliruan dalam hal ilmu beternak yang saya sampaikan, saya minta maaf dan minta koreksinya dari dulur-dulur semua. Semoga untuk teman-teman peternak Wonogiri dan peternak Indonesia umumnya, khususnya Wonogiri, semoga dulur-dulur semuanya, teman-teman juga sukses dalam beternak dan kita bisa saling mengenal, saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mensukseskan peternakan di Indonesia ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.